3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 pada mata kuliah ini yaitu analisis dan pengukuran kerja dengan saya pribadi Faihan Intio dan rekan saya Rafli Riza Saputra. Di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu objektif matriks atau OMAX pada mata kuliah analisis dan pengukuran kerja. Oke, izin masuk untuk menjelaskan apa itu OMAX. Jadi OMAX itu adalah OMAX itu menurut RICS itu adalah suatu metode pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator pencapaian dan suatu prosedur pembobotan untuk memperoleh indeks produktivitas total. Dan ada tujuan dari OMAX sendiri itu adalah mengukur produktivitas produksi secara objektif. Terus ada mengevaluasi kinerja individu, kelompok, dan keseluruhan proses produksi. Dan ketiga itu membandingkan pencapaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu menentukan indeks produktivitas berdasarkan berbagai kriteria produksi yang relevan. Dan ada beberapa manfaat juga dari OMAX, yaitu menyediakan data yang mudah dikumpulkan dan dianalisis, terus melibatkan berbagai elemen penting perusahaan sehingga hasilnya itu komprehensif, terus memudahkan identifikasi masalah dan area yang perlu diperbaiki, terus membantu pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Terus mengapa OMAX itu digunakan dalam alat produktivitas? Karena OMAX itu digunakan untuk kesederhanaan pengukuran, kemudahan pemahaman, serta kemampuannya untuk melibatkan seluruh elemen produksi dan berbagai kriteria penting. Dan OMAX itu membuat proses pengukuran produktivitas jadi terstruktur dan sistematis. Terus sehingga perusahaan dapat fokus pada peningkatan hasil kerja yang optimal dan berkelanjutan. Berikutnya ada tahapan-tahapan dari metode OMAX sendiri. Yang pertama itu ada defining. Itu adanya kriteria produktivitas pada bagian atas matriks yang berguna sebagai pembanding. Kriteria yang dipilih itu tidak boleh berkaitan antara satu dengan yang lain serta berupa faktor yang dapat diukur. Dan yang kedua itu qualifying. Itu tingkatan pencapaian suatu kriteria produktivitas dan ditunjukkan dengan menggunakan skala, di mana terdapat 10 skala ya, di mana nilai 3 itu menunjukkan matriks pengukuran dimulai. Jika hasilnya kurang dari hasil minimumnya, maka nilai itu akan dianggap 0. Terus selanjutnya ada monitoring, di mana provinsi indikator itu merupakan dasar perhitungan dari metode OMAX. Hasil perhitungan tersebut itu nantinya akan berada di paling bawah matriks. Pada tahapan ini diperlukan untuk melakukan perhitungan skor, bobot, dan nilai. Terus ada susunan-susunannya juga metode OMAX. Yang pertama itu produktivitas yang diukur itu melalui kriteria mencakup efektivitas, kuantitas, kualitas, dan efisiensi, dan faktor pendukung lainnya. Terus yang kedua itu adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk rasio sebagai tingkat pencapaian performansi. Yang ketiga ada tingkat pencapaian dipetakan ke dalam skala matriks dengan standar level 3, performansi terburuk itu level 0, dan target level itu 10. Terus berikutnya ada skor yang diberikan itu sesuai dengan posisi hasil pencapaian terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang berikutnya itu setiap kriteria itu memiliki bobot berbeda sesuai dengan tingkat kepentingannya, di mana total bobot itu adalah 100%. Berikutnya ada nilai produktivitas akhir diperoleh dari perkalian skor dengan bobot masing-masing kriteria pada periode tertentu. Dan yang terakhir itu indikator performansi diperoleh dari nilai semua kriteria pada periode tertentu, terus dimulai dari angka 300 karena peningkatan produktivitas itu ditentukan dari kenaikan indikator performansi pada periode selanjutnya. Dan dari susunan itu dibuat tabel kerangka model OMAX, di mana ada produktivitas kriteria, measurement performance, terus ada expected performance, core, basic performance, what performance, dan yang terakhir ada value productivity indicator. Terus dari ada lagi tabel kerangka model OMAX. Itu ada definitions block A, di mana itu digunakan untuk merumuskan dan mengenali kriteria utama dalam penilaian performa pada matriks OMAX. Itu berada di atas ini.
Terus ada quantification block B, di mana berperan sebagai bagian yang menampung skor kuantitatif dari setiap kriteria performa dengan rentang nilai mulai dari 0 hingga 10. Terus yang weight berikutnya ada weight and value block C. Itu berperan sebagai bagian yang menentukan tingkat kepentingan tiap kriteria serta menghitung total performa dengan cara mengalihkan skor dengan bobot masing-masing kriteria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang study case dari materi yang sudah dibawakan tadi tentang OMEX. Jadi study case yang kita ambil yaitu dengan judul pengukuran dan analisis produktivitas menggunakan metode Objective Matrix atau OMEX yang dilakukan penelitian di PDAM Kabupaten Gorontalo. Jadi untuk penjelasan masalah study case ini, study case ini mengambil langkah utama OMEX dengan beberapa langkah, diantaranya yang pertama adalah menentukan kriteria, di mana disebutkan yaitu tentang efisiensi, efektivitas, serta inferensial. Yang kedua adalah menghitung rasio tiap kriteria dari air per jam kerja, kemudian air per energi, air per tenaga kerja, air per bahan, bahkan air per jam mesin, dan juga absensi per tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan dari target kinerja dengan scoring 0 sampai dengan 10. Kemudian adalah memberi bobot tiap rasio, dan yang terakhir adalah menghitung indeks produktivitas bulanan dan tahunan. Kemudian setelah melakukan langkah utama dari OMEX ini, ditemukan beberapa hasil utama dalam study case yang sudah ditentukan, di mana yang pertama adalah rasio efisiensi, yaitu air per jam kerja meningkat dari 70,506 sampai 77,918. Yang kedua adalah air per energi dengan sedikit naik dari 4,075 sampai 4,096. Dan yang terakhir adalah air per tenaga kerja mengalami penurunan yang semula 108,85 menurun menjadi 99.540. Yang kedua adalah rasio efektivitas, di mana air per bahan pendukung mengalami kenaikan, di mana dari 19.633 naik menjadi 20.666. Yang kedua adalah air per jam mesin mengalami kenaikan juga yang cukup signifikan, dari 23.785 menjadi 24.472. Jadi kemudian dari rasio inferensial terdapat absensi per tenaga kerja. Jadi dari absensi per tenaga kerja ini mengalami penurunan dari 11,40 menjadi 9,83. Lalu ada indeks produktivitas, ya ini berdasar terdapat dua bobot. Yang pertama adalah berdasarkan bobot perusahaan yang mengalami penurunan dari 76%, dan produktivitas hanya di angka 23,33%. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan bobot peneliti, di mana pada bobot ini sedikit lebih proporsional dibandingkan dengan bobot sebelumnya, yaitu mengalami kenaikan sebesar 33,25%. Jadi dari study case OMEX tadi ditemukan dan dihasilkan berdasarkan dari perusahaan dan peneliti sebesar tabel seperti ini. Kemudian setelah melakukan perhitungan dan juga analisis yang lebih mendalam, ditemukan beberapa kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulan yang dapat dihasilkan dari study case yang telah dihasilkan adalah: pertama, produktivitas PDAM Gorontalo pada periode 2018 sampai 2019 cenderung turun karena pembobotan yang tidak sesuai. Yang kedua adalah input tenaga kerja dan energi mengalami menjadi penyebab utama dari produktivitas PDAM Gorontalo. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan dari para peneliti untuk pihak dari PDAM Gorontalo. Yang pertama adalah memaksimalkan kualitas dan kuantitas dari tenaga kerja. Yang kedua, mengurangi pemakaian pompa saat beban puncak. Yang ketiga kemudian adalah tambah kapasitas pompa
agar distribusi lebih efisien. Yang keempat, menggunakan sensor tekanan guna deteksi kebocoran air. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi ulang bobot rasio agar sesuai prioritas dan produktivitas. Sekian dari kelompok kami. Semoga penjelasan dan presentasi dari kelompok kami dapat memahami kita bersama apa itu objective matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.